Ribuan pekerja PT Yihong Novatek Indonesia kini menghadapi masa depan yang suram setelah mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka menggantungkan harapan. PHK massal ini menjadi klimaks dari aksi mogok kerja yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut di pabrik yang berlokasi di Kabupaten Cirebon tersebut. Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi pabrik sablon sepatu ini kini sepi. Gerbang berwarna merah yang biasanya ramai dilintasi kendaraan pengangkut bahan produksi kini tertutup rapat. Tidak terlihat lalu lalang pekerja seperti hari-hari biasanya. Hanya beberapa petugas keamanan yang masih berjaga di depan, seolah menjaga reruntuhan mimpi para buruh yang kini terpaksa menganggur. Salah satu mantan karyawan, sebut saja Sumriah, menceritakan bahwa aksi mogok kerja awalnya dilakukan secara damai dan bertujuan jelas. Mereka hanya menuntut kejelasan status kerja agar diangkat menjadi karyawan tetap. Namun harapan itu kandas ketika aksi mogok kerja diduga disusupi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menurut sejumlah saksi mata, aksi tersebut mulai berubah arah setelah adanya campur tangan kelompok luar yang diduga merupakan preman. Mereka memprovokasi situasi hingga membuat suasana tidak kondusif. Pihak manajemen kemudian menjadikan kekacauan tersebut sebagai dalih untuk melakukan PHK besar-besaran. Kini ribuan mantan pekerja hanya bisa menggantungkan harapan pada pemerintah daerah dan serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka berharap ada investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan agar nasib buruh tidak terus-menerus dijadikan tumbal dalam konflik kepentingan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo tahu kasus PT Yihong nggak? Jadi PT Yihong ini katanya pecat 3 orang karyawan. Terus karyawan lainnya semuanya itu ngedemo masuk kantor HRD marah-marah gitu. Akhirnya mereka mogok kerja 4 hari. Lu bayangin 4 hari. Akhirnya sampai mereka ngedemo ada tulisan tutup PT Yihong gitu. PT Yihongnya tutup beneran. Semua karyawan di PHK. Terus yang bikin stresnya lagi, lu tahu karyawan-karyawannya itu ngedemo lagi minta dipekerjakan kembali. Gara-gara lu, mereka tuh rugi sampai MM-an. Lu bayangin, lu mau kerja 4 hari, itu perusahaan tuh rugi gede banget. Terus lu masih, pekerjaan kami kembali. Senak jidat lo SDM rendah. Kemarin demo, sekarang nangis. Kemarin aksi solidaritas, sekarang meringis. Ini adalah contoh orang yang nggak punya prinsip. Diajakin protes dengan alasan solidaritas, ikut-ikutan. Jadi awalnya ada 3 karyawan PT Yihong Novatek di Cirebon yang kontraknya nggak diperpanjang sama perusahaan tersebut. Lalu beberapa teman-teman kerjanya nggak terima. Mereka tunjukin solidaritas dengan mogok kerja selama 4 hari. Yang membuat operasional perusahaan lumpuh total, orderan batal, produksi berhenti, perusahaan rugi, dan keputusan muantep pun diambil. Sebanyak 1.126 karyawan di PHK. Dari ngebela 3 orang, jadi ribuan yang kehilangan pekerjaan. Setelah di PHK, di demo lagi dong. Menuntut agar mereka dipekerjakan kembali. Jadi gini loh, kalau masih butuh nggak usah aneh-aneh dah. Kok bisa mukanya masih ditempel di kepala buat minta kerjaan lagi? Yang jadi korban siapa coba? Ya hidup lo, ya keluarga lo. Tapi kan udah bahagia karena udah nunjukin solidaritas untuk 3 temennya. Katanya susah cari kerja. Udah kerja bertingkah. Jadi buat kalian yang udah kerja, jangan mau dipengaruhi orang-orang yang pemikirannya kayak sampah. Kalian lihat itu sekarang yang kejadian di Cirebon, PT Yihong. Gara-gara cuma 3 orang dipecat, dipengaruhi 1.000 lebih karyawan yang lain berhenti mogok kerja 4 hari. Dan betul-betul mogok. Perusahaan mana coba kalian pikirlah pakai otak kalian, itu perusahaan mana yang nggak bangkrut kalau 4 hari produksinya diberhentikan. Usus kau itu pun kalau berhenti 4 hari meninggal kau. Heran kali aku. Sekarang udah tutup perusahaan itu, kalian demo ke kantor bupati, kalian bilang lagi nih, Pak tolong kembalikan perusahaan kami. Kembalikan, minta kau sama Tuhan. Rupanya aku baru berpikir sekarang, setelah kejadian ini aku baru berpikir ternyata pentingnya tes psikotes di Indonesia ini. Banyak sekali warga Indonesia yang mau cari kerja, psikotesnya terganggu. Sama kayak ini nih, yang bodoh-bodoh 1.000 lebih orang ini, 1.000 karyawan yang ada di Cirebon ini bongak-bongak semua. Sok-sok nuntut. Kami mogok kerja. Udah mogok kalian 4 hari, sekarang minta kembalikan. Cintamu cinta palsu.
Halo, Hao Hong ya. Buat PT Hong yang di Cirebon, yang kemarin waktu lagi puasa itu kan di demo, disuruh tutup PT itu ya. Akhirnya bosnya itu kesel banget, beneran ditutup ya. Tapi saya tidak tertarik ya mengurus orang yang demo ya. Tapi saya tertarik dengan Bos Hong ya. Saya mau kasih pesan ini melalui video ya, Bos Hong ya. Bos Hong, kalau kamu mau bikin PT ya, mau bikin PT kayak gitu di Indonesia, lebih baik kamu perginya ke Kalimantan aja, Hong ya. Kalimantannya Kalimantan mana? Kalimantan Barat ya. Kamu boleh bikin di sana ya. Di sana itu yang pertama tanah masih banyak dan sangat masih luas ya, PT Hong ya. Kalau kamu butuh bantuan, jubir, petunjuk jalan buat di Kalimantan Barat sama cari lahan, kamu silakan cari suke-suke ya. Saya dengan senang hati akan membantu ya, mencarikan lahan ya, menunjukkan jalan ya, mencarikan karyawan. Tapi dengan satu syarat ya, PT Hong ya. Saudara-saudara saya yang di Kalimantan yang pengangguran itu kudu dikasih kerja. Yang diutamakan adalah orang pribuminya. Oke, PT Hong ya. Kalau PT Hong lihat video saya, mari kita ketemu ya. Saya kebetulan di Cirebon juga ya, Bos PT Hong ya. Apakah demo startup? Pabrik tutup, siapa yang sebenarnya rugi? Bayangin, kamu kerja keras, bangun pabrik. Mulai dari nol, baru 2 tahun jalan, belum balik modal. Tapi, kamu udah dipercaya buyer internasional. Produksi jalan, lapangan kerja terbuka, semua kelihatan baik-baik saja. Sampai 1 hari, demo buruh meledak, 4 hari nonstop. Buyer luar negeri dapat kabar, investor mulai ragu, orderan dibatalkan, kena penalti, dan pabrik tutup. Siapa yang salah? Buruh. Mereka hanya menuntut hak. Manajemen mungkin terlalu cepat ekspansi tanpa kesiapan operasional atau sistem yang menempatkan manusia hanya sebagai angka dalam laporan produksi. Di dunia ekspor, reputasi adalah segalanya. Buyer luar negeri nggak mau ambil resiko. Sekali ada gejolak, mereka tinggal cari pabrik lain. Kita pikir ini cuma demo, tapi bagi mereka ini tanda bahaya. Dan investor, mereka nggak peduli cerita. Mereka cuma lihat kerugian. Kalau lingkungan bisnis nggak stabil, mereka pergi. Jadi, siapa yang rugi? Buruh kehilangan pekerjaan. Perusahaan kehilangan mimpi. Kota kehilangan satu pusat ekonomi. Semua rugi. Semua korban. Ketika kekecewaan tak bisa dibicarakan, demo jadi pilihan. Tapi, kalau tidak disikapi bijak, demo juga bisa menghancurkan masa depan. Ini bukan soal siapa yang benar. Di soal bagaimana kita gagal mendengar satu sama lain. Ini ceritanya ada 3 orang karyawan kena PHK. Terus karyawan yang lain berusaha untuk menentang kebijakan perusahaan dengan membuat demonstrasi mogok kerja sampai 3 hari atau 4 hari itu ya. Ini ricu-ricunya sebelum lebaran, masih puasa ya. Akibat daripada itu ya, akhirnya 1.200 orang yang demo ini semuanya dipecat, di PHK. Jadi pada kaget dong, kok kita dipecat gitu. Tujuannya kan cuma mau menyuarakan ya, menyuarakan untuk menolak kebijakan perusahaan. Kita ini sebenarnya bersolidarity itu bagus, tapi harus ada tempatnya ya. Ketika teman kamu kena PHK, pasti ada alasan. Ngapain kamu 1.200 orang buat demo? Ya, aduh, parah betul. Inilah penyebab investor asing nggak mau buka pabrik di Indonesia karena mindsetnya masih kayak gini. Ya, bukannya mengupgrade quality kinerja kamu sebagai karyawan, ini malahan tunjuk samseng alias mau jadi preman ya, kepengen dilihat sama pemerintah, kepengen diupuk-upuk sama pemerintah. Padahal mah kalau kita kerja, perusahaan lah yang sepenuhnya ada wewenang untuk memberhentikan kamu atau meneruskan kamu sebagai pekerjanya. Aneh kan di negara Konoha? Nah, jadi lain kali mau ngebelain, mau bersolidarity itu bagus, tapi lihat dulu
anak, istri di rumah cukup makan apa enggak. Giliran udah kepecat semua, sekarang nggak terima, kepengen dipekerjakan balik. Ini pelajaran untuk semua karyawan-karyawan di pabrik-pabrik di Indonesia. Nggak usah lah main demo-demo, mendingan kamu tingkatkan kualiti kinerja kamu ya. Nggak usah demo-demo. Udah kayak gini 1.200 orang kena pecat, bagus, welcome to pengangguran ya. Menyumbang kepada angka pengangguran di negara sendiri. Jadi yang paling penting, ubah mindset, jaga tata krama ya, jaga attitude kamu. Ini udah kepecat semua, nggak terima, mencak-mencak datang, minta dipekerjakan balik. Ingat, yang steady itu perusahaan. Sebagai mindset pembisnis, dia lebih steady dibanding kamu sebagai pekerja. Ingat itu, tamparan keras kan?